Hai Sobat Investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Darmus. Ya, jadi hari ini saya pengen sharing sedikit seputar pertanyaan yang ada di kolom komen gue juga, yaitu tentang keuntungan reksadana. Nah, itu konsepnya seperti apa? Di video ini akan bantu menjawab seputar hal tersebut. Tentunya buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa tonton video ini tanpa di-skip. Oke, ngomongin soal keuntungan pada reksadana. Kita mungkin kan kadang-kadang heran, oh ini investasi dapat keuntungan dari mana ya? Ya kan? Atau mungkin sistem keuntungannya seperti apa? Nah, di video ini gue bakal coba bantu dari segi reksadana, dapat keuntungan dari mana. Sebenarnya simpelnya itu adalah, pertama kamu harus tahu dulu, reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah ya paket investasi. Paket investasi berarti itu ada isinya, ya kan? Namanya juga paket, kumpulan. Berarti ada banyak dong isinya. Nah, kalau ngomongin soal keuntungan, itu adalah hasil dari paket itu, ya. Misalkan nih, reksadana saham. Reksadana saham apa BNI IDX 30 ya, misalkan kayak gitu. Nah, di dalamnya itu kan ada beberapa saham tuh, saham mungkin BCA atau saham Goto atau apa. Nah, beberapa saham ini ketika mereka harganya naik atau apapun, tentu kan ada profit kan, ada selisih profit. Nah, hasil dari situ itu menyebabkan kenaikan juga pada nominal investasi reksadana kita. Jadi, itu contoh singkatnya di reksadana saham. Kalau reksadana obligasi, gimana tuh dia dapat keuntungan? Nah, reksadana obligasi itu sistemnya ya apa namanya kan kalau misalkan apa sih namanya obligasi, itu kan ada tenornya juga. Nanti kan mereka juga akan membayarkan bunga sesuai dengan perjanjian mereka. Misalkan ada yang semi annually, ada yang annually. Ya, kalau semi annually itu setiap 6 bulan sekali nanti mereka akan ngasih bunganya. Terus yang terakhir pas sudah mendekati jatuh tempo atau pas jatuh tempo, dia akan membayarkan semua beserta dengan bunganya. Nah, dari situ kita juga dapat keuntungan dong. Ya, kayak gitu guys. Jadi intinya tuh keuntungan yang diproduksi dari aset yang ada di dalam reksadana. Itu konsepnya. Ya, terus reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu kan isinya bisa jadi deposito. Nah, deposito itu kan dia memproduksi keuntungan dong, gitu. Nah, deposito itu entah returnnya itu 4%, 3%, 2% dari berbagai macam bank, ya mereka ngasih. Nah, dari total yang mereka kasih itu kan juga apa membuat reksadana pasar uang kita, kalau kita punya reksadana pasar uang, juga ikut meningkat. Nah, di sini sudah ngerti kan konsep dasar soal keuntungan pada investasi juga. Nah, keuntungan di reksadana itu seperti apa sih konsepnya dari segi return nih? Kayak misalkan ya, 5%. Ya, 5% aja deh. 5% dari 1 juta dengan 5% dari 10 juta. Itu kira-kira besaran mana keuntungannya? Tentu lebih besar yang 10 juta dong. Ya, kayak misalkan 10 juta kalau misalkan kamu total investnya itu 10 juta, returnnya 5% itu kan sama aja dengan 500.000, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalkan kamu 1 juta, ya return kamu paling 50.000 gitu. Ya, karena 5%-nya itu adalah 50.000. Sama-sama 5%, tapi hasilnya beda. Sama-sama 5%, tapi hasilnya beda. Artinya bahwa semakin besar yang kita investasikan itu, maka hasilnya punya potensi lebih gede. Tetapi di satu sisi itu juga berkebalikan. Semakin besar yang kita invest, kalau aset itu tidak benar atau reksadana tersebut lagi performance saya kurang begitu bagus, dia akan turun lebih besar ketimbang yang menaruh lebih kecil. Gitu guys. Jadi besar dan kecilnya itu tergantung dari nominal yang kita investasikan ini, gitu. Karena semakin besar yang kita taruh, maka semakin besar juga resiko yang akan kita tanggung, gitu. Dan semakin besar juga potensi yang kita dapatkan juga, gitu. Sama. Nah, dari sini udah clear ya, gitu. Nah, untuk sistem apa compounding interest itu biasanya itu namanya ada istilah bunga berbunga. Tapi menurut gue tidak begitu setuju dengan bunga berbunga karena tidak semua investasi itu ya bunga berbunga gitu. Tetapi keuntungan
keuntungan gitu ya. Jadi misalkan per tahun returnnya 10% ya paling gampang. 10% dari 1 juta itu berapa? Misalkan 100.000. Ya udah berarti di 1 tahun total kamu adalah 1.100.000. 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini ketika di tahun kedua akan dihitungnya dari apakah dari 1 juta? Enggak, dihitungnya dari 1.100.000. Misalkan ada return lagi 10%, ya udah, tinggal diakumulasi terus. Layaknya bola salju. 1.100.000, 10%-nya berapa? Ya udah, misalkan 110.000. Tinggal ditambahin, berarti di tahun selanjutnya adalah segini-segini. Kayak gitu guys. Jadi itu akan terus mengakumulasi ya, tetapi itu based on per year juga gitu. Itu namanya compound of interest ya. Ya mudah-mudahan penjelasan soal keuntungan di reksadana itu bisa lebih clear ke teman-teman semua. Itu dapat keuntungan dari mana? Sebenarnya guys, balik lagi, yang gue sampaikan hari ini itu sudah pernah gue sampaikan di video pecahan. Cuman balik lagi kita mau nyari atau enggak gitu. Dan kita mau sabar nyari atau enggak. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjawab yang bertanya di kolom YouTube gue juga. Semoga bermanfaat. Bila mana kamu merasa video ini sangat mencerahkan dan membantu kamu untuk mengerti, kamu coba bantu share aja ke teman-teman kamu yang lain, ya, ataupun sanak keluarga kamu supaya mereka juga bisa paham. Dan bila mana setelah ini kamu ingin mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.